Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas ulang untuk saham BRIS ya. Jadi di mana tanggal 14 kemarin saya juga sudah membuat videonya. Cuman saya hari ini mau melihat bagaimana actionnya dari tanggal 14 kemarin sampai sekarang di tanggal 18 seperti apa pergerakan harganya. Oke, kemarin tanggal 14 itu di candle yang ini ya, yang 14 Januari itu terakhir di candle yang ini. Candle yang ini. Jadi 14 Januari itu hari Jumat ya, terakhir pada hari Jumat, jadi Sabtu libur, jadi terus Senin, Selasa, jadi selanjutnya ada 2 candle. Nah, jadi candle kemarin hari Senin dan hari ini hari Selasa ya, candle yang ini. Nah, kemarin di video saya kemarin saya buatkan area bukan support ya, bukan area tapi titik support, dimana sebelumnya di sini adalah support minor ya. Di sini sebelumnya adalah resisten, kemudian di sini menjadi resisten lagi, kemudian di sini juga resisten, dan resisten ini di breakout dengan volume yang lumayan besar di sini ya. Nah, kemudian di sini ada pantulan di ekornya kemarin tanggal 13 Januari, dia ekornya sempat menyentuh titik ini dan kembali naik ke atas. Kemudian di sini juga nggak sempat naik, nggak sempat turun tanggal 14-nya. Kemudian tanggal 17 Januarinya dia juga tertahan di support ini. Tapi hari ini ternyata seiring menurunnya IHSG ya, IHSG hari ini merah dan dia juga ikutan menjebol area support ini. Jadi tadi itu dia hampir minus BRIS stroke price. BRIS itu tadi minus 2,92% ya. Jadi dia turun 2,92% tadi. Nah, berarti kemungkinan dengan pola yang seperti ini dia sudah menjebol juga support minor yang ini. Kemungkinan dia selanjutnya akan jalan OTW ke sini ya. Ke sini. Jadi yang mana ini sebelumnya adalah area, di sini ada resisten dan kemudian di sini menjadi support. Sebenarnya di sini kan ada gap ya. Ada gap, cuman gap ini udah ketutup dengan candle-candle yang ini. Jadi saya buat di sini area support dan resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini jadi support. Dan saya gabungkan di sini di harga 1150. Jadi kemungkinan dia akan turun ke sini. Jadi kemungkinan tadi penutupannya 1500 ya. 1495. Nah, kemungkinan dia kalau sampai ke titik ini berarti dia akan minus 22,44%. Nah, kemungkinan ya ini ya, kemungkinan. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga ternyata dia kembali balik ke atas support ini, dan breakout dari resisten trendline miring ini. Kalau kita lihat dari volumenya ini cukup besar-besar ya, dengan penjualan dengan penurunan harga segini, dan ini volumenya hari ini juga di atas rata-rata ya, sudah melewati garis MA20. Saya hapus dulu. Nah, kalau dari RSI-nya masih sama ya. Ini harganya turun juga, RSI-nya juga turun. Jadi belum ada tanda-tanda divergen sama sekali. Belum ada tanda-tanda pembalikan sama sekali. Cuman nggak menutup kemungkinan juga nanti ketika harganya ini turun dan belum sampai di sini, ketika tiba-tiba ada permintaan pembelian yang lumayan besar. Jadi langsung yang awalnya turun langsung kembali naik seperti itu. Nah, misal kayak gini contohnya. Nah, anggap aja seperti ini. Ini penjualan besar-besaran ya. Nggak besar-besaran ya. Setelah naik terus dia turun, koreksi terus, jualan terus. Di sini tiba-tiba ada muncul
pembelian ya, pembelian yang lumayan besar dan kemudian dia bergerak naik harganya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan ketika nanti tiba-tiba dia belum sampai ke area ini, tapi tiba-tiba bayarnya sudah mulai muncul. Jadi kekuatan beli itu sudah mulai muncul. Jadi tekanan jual, tekanan seller itu mulai berkurang dan tekanan belinya semakin meningkat. Jadi pembalikan harga itu akan muncul. Jadi kita tinggal melihat nanti dari volume dan pergerakan harganya. Seperti itu. Nah, coba kalau dari MA, saya mau lihat dari MA5. Dari MA5 juga dia sudah tetap candle tetap sudah di bawah garis MA5 ya. Jadi gak bisa jadi acuan. Saya hilangkan aja. Terus saya mau lihat hari ini ya IHSG ya. Yang kemarin IHSG yang di sini dia nggak berhasil nge-breakout dari area resisten ini. Di sini resisten dia kembali turun lagi. Jadi kemarin itu sudah turun di sini dan hari ini turun lagi dengan ekor yang lumayan panjang, hampir menyentuh area support yang ini. Oke. Kalau dari kebiasaannya dari kebiasaan saham BRIS ini, jadi di bulan Januari itu kemarin dia di 2019, tahun 2019 dia positif ya. Kemudian 2020 dia minus, 2021 dia positif, dan ini 2022 di bulan Januari baru hitungannya baru setengah bulan tapi dia sudah minus 16% ya. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan nanti 2022 ini juga tetap minus ya, tapi semoga aja ada pembalikan. Terus kita lihat dari broker summary-nya, kita lihat dari transaksi asing dulu ya. Transaksi asing di bulan Januari sendiri, dari mulai awal Januari ini, di awal Januari tanggal berapa nih? Tanggal 3 Januari dia ada penjualan, jadi pembelinya cuman 180 tapi dia penjualannya 434, jadi sisa jadi minus 254. Kemudian setelah itu dia beli 7.000 dan jualannya cuman segini, jadi masih ada sisa segini 2.000-an, 7.000-an. Dan di sini juga ada dia beli di tanggal 6, dia 8.000 dia beli dan jualnya lebih besar ya, 15.000 sehingga minus 6.000. Nah, tapi yang menarik di sini di bulan Januari ini dia hanya 2 kali ya minusnya, lainnya dia pembelian terus. Jadi permintaan belinya lebih tinggi daripada dia jualannya untuk asing sendiri. Jadi hari ini juga di tanggal 18 dia lumayan banyak ya pembeliannya, sekitar 66.000 lot. Jadi dia beli 72.000 lot, jualnya cuma 5.000 dan masih ada sisa segini. Di harga tadi rata-rata ya 1.495 ya. Kalau dari broker summary-nya untuk ini, jadi hari ini transaksi BK itu dia beli sekitar 47.000 lot dan sudah jualan 1.600. Dan ini dia beli di harga rata-rata 1.500 berarti tadi di sini ya. Di hampir penutupan dia ngoleksi barang ya, BK ya. Dan dia jualan juga cuma sedikit dan dia masih punya barang 45.000 lot. Nah, jadi di sini yang hari ini yang transaksi lumayan banyak, cuman ada 3 broker ya, BK, AK dan CC. Jadi ini CC sendiri dia tadi beli 1.503 sama ya, hampiran dengan harga rata-ratanya BK. Yang murah si AK ya. AK tadi dia beli 19.000 lot dan jualnya 5.000 lot. Dan dia beli di harga 1.495. Dia sekarang masih punya barang 14.000 lot. Kalau kita lihat dari transaksi 3 bulan sebelumnya, siapa yang punya barang masih banyak? Yang dari transaksi 3 bulan sebelumnya, dari bulan Oktober sampai bulan ini, bulan Januari, itu YP ya yang punya barang ya. YP itu punya dia total pembeliannya 2.000 dan total penjualannya 1.700. 1.700.000. Jadi dia masih punya sisa barang 323.000. Dan harga rata-rata sendiri YP masih di harga 1.953.
1953 itu sini. Jadi dia sudah minus sekitar 23% dengan dia masih punya barang 323.000 lot. Nah, ini juga rata-rata saya lihat harganya 1930-an ya, rata-rata dari broker yang punya barang masih 100 ribuan. Itu harga rata-ratanya 1930-an ya. Jadi ada 1 2 3 5 6 7 broker yang punya barang lumayan banyak ya, sekitar 100 ribuan lot. Nah, jadi kesimpulannya dari itu tadi lumayan banyak juga yang nyangkut di atas ini ya, di harga 2000-an ya, hitungannya di harga 2000-an, dan sekarang harganya bergerak turun terus. Nah, jadi kesimpulannya nanti mereka broker-broker ini yang broker apa istilahnya, orang-orang yang di broker ini, mereka apa yang akan mereka lakukan? Mereka cut loss atau mereka average down dengan cara membeli barang, membeli harga bawah, dan sehingga harga itu dikerek naik lagi ke atas, menjemput harga di mana mereka punya ya kemarin ya, di harga 2000-an ini. Jadi semoga aja harapan kita harga ini berhenti di sini dan kembali naik ke atas, rebound. Jadi semoga aja pola downtrend ini kembali berubah menjadi pola uptrend. Tapi kalaupun itu ternyata tidak terjadi ya, kemungkinan dia bakal ke area sini dulu atau malah bablas ke area support trend line ini, melanjutkan pola downtrendnya. Oke, jadi itu aja ya kesimpulannya ya seperti itu. Ini bukan ajakan jual atau beli, bukan ajakan cut loss atau malah ajakan beli. Jadi semua ada di tangan kalian. Kalau emang percaya saham ini bagus dan ingin hold dalam jangka panjang, ya harap bersabar ya, karena polanya ini downtrend kuat ya. Dia downtrend dari tertingginya di 3.900 dan dia juga sekarang sudah hampir kehilangan setengahnya, udah 1.500-an, dan dia akan ke 1000-an ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga tambahan ini data pendukung dari video saya sebelumnya bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.